Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alangkah baiknya sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Coba ketua kelasnya dipimpin untuk berdoa. Tempat duduk, siap, hormat, tegak, berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Coba ulang. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ya. Coba dikeluarkan alat tulisnya. Bawa alat tulis. Sudah siap untuk belajar? Sudah. Nah, sebelum belajar, coba ditengok kanan kirinya temannya. Ada yang tidak berangkat hari ini? Ada. Berarti berangkat semua? Alhamdulillah. Berarti kalian punya semangat yang tinggi untuk belajar hari ini. Nah, sebelum kalian belajar hari ini, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu Indonesia Raya. Hafal lagu Indonesia Raya? Sebelum menyanyikan lagu Indonesia Raya, itu merupakan sikap nasionalis kita terhadap bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Seperti kita hari merdeka. Tanggal berapa hari merdeka? 17 Agustus. Berarti sebentar lagi kalian akan merayakan hari kemerdekaan negara Republik Indonesia. Coba sebelum menyanyikan lagu wajib, berdiri terlebih dahulu. Indonesia, tanah airku, tanduk madaraku. Di sanalah aku berdiri, bermandu ibu. Indonesia, bangsaku, bangsa dan tanah airku. Mari kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Bangsa jiwanya
Jenis dan struktur daun. Anak-anak, pernahkah kalian Ini dia kisah inspiratif tentang pohon pohon mangga dan pohon tomat. Perhatikan ya. Simak ya cerita dari buku tentang pohon mangga dan pohon tomat. Alkisah, tinggallah sebuah pohon mangga dan pohon tomat. Kalian tahu pohon mangga? Tahu. Kalau pohon tomat ini pohon tomat. Semakin hari mereka semakin bertumbuh. Besar apa kecil? Besar. Lebih besar mana dari pohon mangga? Kita simak pembelajaran kisah inspiratif berikut. Tetapi pohon tomat tingginya tidak setinggi pohon mangga. Melihat pohon mangga, pohon tomat merasa berkecil hati karena tingginya tidak setinggi pohon mangga. Dia merasa bahwa Tuhan tidak adil. Karena apa? Karena pohon tomat tidak bisa seperti pohon mangga. Keesokan harinya pohon tomat merasa kaget pada dirinya. Karena apa? Pohon tomat sudah berbuah, buahnya masih kecil-kecil dan sangat banyak. Melihat pohonnya sudah berbuah, pohon tomat sangat gembira. Dia langsung pergi berlari menuju ke tempat pohon mangga dan memamerkan bahwa dirinya sudah berbuah sangat banyak. Lalu pohon mangga melihat pohon tomat itu merasa iri. Kenapa? Karena pohon mangga sampai sekarang belum juga berbuah lebat seperti yang dialami oleh tomat. Semakin hari, buah pada pohon tomat semakin besar dan semakin ranum, yang akhirnya matang. Buahnya dipetik oleh manusia. Melihat dari kejauhan, pohon tomat itu sudah dipetik buahnya, lalu pohon mangga bertambah merasa kecil hati karena merasa dirinya sudah tidak bermanfaat. Sementara pohon tomat sudah bermanfaat karena buah-buahnya sudah dipetik oleh manusia. Keesokan harinya, pohon mangga kaget mendengarkan kabar berita bahwa pohon tomat sudah mati. Akhirnya, pohon mangga mencari tahu penyebab kenapa sih pohon tomat itu bisa mati. Dia bertanya kepada pohon beringin yang sangat bijaksana. Usianya sudah sangat tua, sudah sampai ratusan tahun. Pohon mangga bertanya pada pohon beringin, kira-kira kenapa ya pohon tomat bisa mati? Pohon beringin menjawab, pohon tomat jika sudah berusia 5 bulan, dia akan mati. Jika pohon tomat sudah berbuah, lalu buah itu dipetik, maka setelah itu pohon tomat akan mati. Dan usianya hanya sampai 5 bulan saja. Berbeda dengan kamu. Kamu dapat berbuah dalam waktu usia 4-5 tahun. Menunggu usia 4-5 tahun. Lalu lanjut dari jawaban pohon beringin, dan usiamu bisa sampai 10 tahun bahkan lebih. Begitu jawab pohon beringin. Oh, seperti itu ya pohon beringin. Terima kasih ya, jawab pohon mangga. Mendengar jawaban dari pohon beringin, pohon mangga sudah tidak merasa kecil. Dia semakin percaya diri dan merasa sangat bersyukur
Walaupun dia belum bisa berbuah seperti buah tomat, akan tetapi suatu saat pohon mangga pasti berbuah dan usianya bisa melebihi dari pohon tomat. Demikian cerita tentang pohon mangga dan pohon tomat. Nah, anak-anak, dari cerita tadi, apa yang dapat anak-anak ambil pesan dari cerita tadi? Pesan moral dari cerita tadi yaitu yang pertama, kita harus bersyukur atas apa yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kita tidak perlu iri hati terhadap orang lain. Yang kedua, kita harus percaya dengan diri kita sendiri bahwa suatu saat pasti kita bisa, seperti pohon mangga, suatu saat dia pasti berbuah. Walaupun menunggu waktu yang cukup lama. Nah, adik-adik, siapa saja tokoh yang ada pada cerita tadi? Masih ingatkah kalian apa saja bagian-bagian dari tumbuhan? Ya, betul. Bagian-bagian dari tumbuhan ada akar, batang, daun, bunga, dan buah. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang struktur dan jenis daun. Anak-anak, tahukah kalian fungsi daun? Fungsi daun yaitu yang pertama sebagai tempat pembuatan makanan atau biasa kita sebut dengan fotosintesis. Yang kedua sebagai alat pernapasan tumbuhan, dan yang ketiga sebagai tempat terjadinya penguapan. Daun biasanya berbentuk bisik dan melebar. Daun biasanya juga berwarna hijau. Kenapa daun bisa berwarna hijau? Karena daun memiliki sebuah zat hijau yang bernama klorofil. Nah, dari kisah inspiratif tadi itu menceritakan tentang tumbuhan. Ada tumbuhan apa aja ya? Pohon mangga dan pohon tomat. Kemudian ada pohon beringin. Dari kisah inspiratif tadi kita ambil hikmahnya bahwa pohon mangga yang tadinya berpikir kepada pohon tomat merasa iri bahwa pohon tomat itu kecil tetapi sudah berbuah. Contohnya di sini ada pohon tomat. Ini pohon tomat kecil tapi buahnya sudah banyak. Nah, dari pohon mangga itu dia merasa iri bahwa pohon tomat kecil tapi sudah bermanfaat bagi kita semua, ada buahnya. Merasa iri sudah diambil buahnya oleh manusia, sedangkan pohon mangga belum berbuah untuk beberapa tahun kemudian. Dia merasa iri. Dia bertanya kepada pohon beringin bahwa kok kenapa saya belum berbuah? Karena kita itu ambil hikmahnya. Setiap manusia itu berbeda-beda, tidak harus sama, dan mempunyai manfaat juga yang berbeda-beda. Nah, untuk pembelajaran hari ini, nanti kalian belajar yang pertama melalui pengamatan langsung. Nanti kalian dapat menganalisis berbagai jenis tumbuhan yang berbeda bentuk daunnya. Yang kedua, nanti melalui pengamatan langsung dan tayangan video, nanti kalian dapat membandingkan perbedaan bentuk daun yang ada di lingkungan sekitar kita. Yang ketiga, melalui diskusi dan pengamatan langsung, nanti kalian diharapkan dapat mengkategorikan berbagai macam daun dari tumbuhan yang berbeda di lingkungan sekitar berdasarkan bentuk tulang daun. Seperti contohnya daun-daun yang telah kalian sediakan atau kalian bawa dari rumah. Selain itu, di lingkungan
Sekarang perhatikan video pembelajaran berikut. Di sini ada manfaat dari daun. Tuh anak sedang apa itu? Iya, tapi ada hubungannya. Gimana tuh paman? Ayo Bang. Tadi di sekolah susah ya Zek pelajarannya. Iya emang, aku sampai ngantuk. Andai aja aku punya tangan banyak, pasti lebih mudah ngerjainnya. It. Wah, kamu udah sampai? Ah, kalian lama banget datangnya. Oh, ya udah yuk, mulai sekarang. Aku yang jadi kiper duluan ya. Kalian cuci dulu deh. Yang menang duluan nendang. Ayo, sweeper. Oke, siapa tahu. Batu kertas gunting. Ayo orang lagi. Batu kertas Batu gunting. kertas gunting. Kok sama lagi sih? Ya udah sekali lagi. Batu kertas gunting. Yes, aku yang menang. Hehehe. Wah Zek, kok kukumu panjang-panjang sih? Oh iya Mam, aku lupa belum potong kuku aku. Hehehe. Kalau kuku udah panjang harus dipotong Zek. Iya, besok aku potong deh. Hehehe. Iya. Yeay, gol! Yeay! Gila aku Mal sekarang. Oke, siap-siap terima tendanganku ya. Iya. Hehehe, kamu gagal ya Mal. Besok kita main apa ya? Gimana kalau mancing aja? Ya Kate, soalnya pancinganku dipakai ayahku. Bagaimana kalau kita main perang-perangan aja? Ya udah yuk kita pulang sekarang. Udah sore nih. Yuk! Loh Zak, hidungku kok ada darahnya ya Zak? Apa ya namanya? Wah, gimana nih? Aduh. Karena tadi yang pertama diapakan? Astagfirullah Zek, kamu yang bisa Zek. Panjang-panjang. Itu apa ya? Nanti aku jelasin It. Sekarang ambilin dulu nih di tasku. Ini gimana Mas? Tenang Zek, nanti aku bantu. Jangan diduluan Zek. Nanti darahnya mau masuk ke hidung kamu. Coba duduknya agak condong ke depan Zek. Ini Mal, tisunya. Nafas pakai mulut ya Zek, selama tisu ini di hidungmu. Iya Mal. Oh iya It, aku minta tolong dong. Ambilin daun sirih di dalam rumahmu ya. Emang untuk apa ya Mal? Ambil aja dulu It, nanti aku jelasin. Tahu daun sirih? Daun sirihnya. Makasih It. Kamu mau ngapain ya Mal? Ini It, aku mau masukin daun sirih ini ke hidungnya Mauser. Emang mimisan itu apa sih Mal? Terus gunanya daun sirih itu buat apaan Mal? Oke, aku jelasin ya. Jadi mimisan itu ada pecahnya pembuluh darah di bagian hidung. Daun sirih mengandung zat tadi yang mampu menghentikan perdarahan. Penyebab mimisan itu bisa terjadi karena kelelahan. Selain itu, mimisan juga bisa terjadi karena ngupil dengan tubuh yang panjang. Oh iya, aku kan tadi ngupil pakai jariku Mam. Nah, itu juga Zer. Makanya kalau kuku kita udah panjang, jangan lupa dipotong ya. Iya Mal. Hehehe. Oh iya. Kamu tahu dari mana emang kayak begini? Dulu aku juga pernah mimisan It. Terus Umi melakukan hal ini juga. Itu kenapa sekarang aku udah tahu cara nanganinnya. Mal, yang mimisan hidungku bukan mulutku. Maaf ya Zer. Nah, tadi ada daun apa ya? Bentuknya itu tahu? Melengkung ya? Iya, gunanya untuk apa tadi? Iya, untuk mimisan. Tadi ada temannya mimisan karena ngupilnya terlalu
karena itu berbahaya. Selain banyak kuman, juga dapat mengakibatkan bahaya ketika kalian ngupil apa? Iya, kecuing, luka berdarah, itu mimisan namanya. Bisa diobati dengan daun sirih ya. Kemudian kita lanjutkan lagi video pembelajaran berikut. Halo anak-anakku yang muda dan soleha, pada kali ini kita akan belajar tentang tumbuhan hidup ini, yaitu dengan materi bentuk tulang daun. Sebelum ke materi, ayo kita lihat kebun berikut ini. Kita jalan-jalan ke kebun yuk. Banyak sekali tanaman kebun. Nah, di sini kalian nanti akan mengenal berbagai jenis macam tulang daun atau bagian-bagian daun. Di sini kita jalan-jalan dulu ke kebun kita. Ada berbagai macam jenis tumbuhan yang berbagai macam jenis daunnya. Simak video pembelajaran berikut ya. Kita ada pisang, ada pohon jagung, ada pohon apel, ada pohon singkong, dan kemudian di situ ada juga pohon enceng. Kalian tahu Di berbagai tadi tentunya kita sudah lihat ada juga berbagai macam bentuk daun dari masing-masing tumbuhan tersebut. Untuk pembelajaran hari ini, mari kita mengenal macam-macam bentuk tulang daun. Jadi yang akan dibahas sekali ini adalah bagaimana macam-macam tulang daun pada tumbuhan. Apa itu daun? Ya, daun adalah salah satu bagian tumbuhan yang tumbuh pada ranting atau batang. Biasanya berlari di dalam batu. Daun biasanya berwarna hijau. Kenapa ini daun berwarna hijau? Daun berwarna hijau karena memiliki suatu zat yang bernama zat hijau daun atau bisa juga klorofil. Selanjutnya ada 4 bagian daun. Yang pertama dari daun, 2 daun, 3 pelepah, dan 4 rantai daun. Daun merupakan tempat untuk memasak makanan dari tumbuhan dengan bantuan sinar matahari melalui proses fotosintesis. Dari 4 bagian daun tersebut, yang paling penting adalah bagian tulang daun. Berikut ini adalah beberapa fungsi tulang daun. Yang pertama, sebagai penopang daun agar daunnya menjadi kuat. 2. Sebagai agen pengangkut zat-zat yang dibutuhkan tanaman. 3. Untuk membedakan spesies daun dari ulang daunnya. Dan di bagian terakhir kita akan membahas macam-macam tulang daun. Macam tulang daun yaitu tulang daun yang berbentuk seperti tulang ikan. Biasanya terdapat pada tumbuhan berbiji di kopil. Jadi ini daun Bentuk apa? adalah contoh tulang daun. Daun mangga, daun jeruk, daun nangka, dan daun tanaman. Jenis tulang daun yang menjadi bentuk seperti jari. Ada yang bawah di situ. Dari yang sama. Daun apa Beberapa aja? contoh tulang daun Ya, daun pepaya, daun singkong, daun bambu, daun kemudian singkong, buah daun semangat, dan daun sukun. daun susu. Jenis tulang daun ketiga Iya, di sini ada yang melengkung. tulang daun yang garis-garis bentuk. Umumnya memiliki satu tulang besar di tengah dan tulang lainnya akan mengikuti jalannya tepi daun. Beberapa contoh tulang daun Tadi di daun sini. daun teratai, daun enceng gondok, dan daun bagi. Ya, Jenis tulang daun yang keempat adalah tulang daun sejajar. Tulang daun yang satu ini umumnya akan berbentuk seperti garis-garis buku sejajar. Contoh tulang daun sejajar. daun padi, daun pandan, daun bambu, daun Daun jagung,
daun salam, dan daun palma. Demikian video pembelajaran mengenai cara-cara turun dari. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan komen ya. Nah, tadi kalian sudah mengenal berbagai macam jenis tulang daun. Paham? Ada apa aja tadi yang melengkung? Iya, eceng gondok. Kalian bawa eceng gondok? Ini namanya? Iya, eceng gondok. Ini namanya eceng gondok. Daunnya itu melengkung. Kemudian ada yang menjari. Ini menjari. Daun apa? Singkong. Bisa juga ini daun apa? Papaya. Ini menjari. Kemudian yang menyirit. Ada daun apa menyirit? Ini ada tulang-tulangnya seperti tulang ikan. Kemudian ada daun tanah. Ini apa? Sejajar, pinter. Nanti kalian dalam kelompok kalian menyebutkan berbagai macam jenis tulang daun. Dari video yang tadi kita amati, apakah yang dapat dilakukan tadi Jamal dan Lip ketika mimisan? Memakai? Iya, daun seledri, ya, untuk menolong Maiza yang sedang mimisan. Kemudian, apakah kalian punya tanaman di sekitar rumah? Punya. Coba sebutkan tanaman apa aja
Ya namanya dulu. Kalian nanti amati di sini ada daun apa ini? Ini daun apa? Terus kalian amati. Kita jenisnya. Berarti bentuknya. Bukan nama daunnya ya, tapi bentuknya. Bentuknya ya. Bentuknya, bukan nama daunnya, tapi bentuknya. Dilihat di situ kan ada. Ayo. Terus. Bukan nama daunnya, tapi bentuknya ya. Bukan nama daunnya, tapi bentuknya. Terus. Bentuk tulang daunnya ya. Dilihat daun-daun yang kalian bawa. Lihat daunnya. Bentuknya apa itu? Sambil dilihat yang kalian bawa ini apa? Daun apa ini namanya? Ditulis bentuknya apa? Kemudian ini daun apa namanya? Bentuknya apa? Terus kemudian ada daun apa ini? Bentuknya apa? Ini daun pepaya. Ya. Tidak menyebutkan. Sambil dilihat selain yang kalian bawa, kalian juga bisa ya di lingkungan sekitar. Sudah? Mirip, ada yang mirip lagi. Mirip. Terus selain apa lagi? Ada yang ini kamu ya. Ya, ini sejajar. Yang itu apalagi daun lagi kan banyak. Iya, pintar. Terus nanti kalian apa? Ini bagian-bagian dari iya. Sudah? Sudah.
Iya. Sejajar, daun bambu, daun pandan, daun jambu. Ada yang sama? Atau ada yang berbeda? Contoh dari yang sejajar. Ada yang berbeda? Selain daun? Selain daun? Bambu, Bambu, daun pandan, daun pandan, daun jambu. Betul tidak? Betul. Betul. Tepuk tangan buat kelompoknya ini. Silakan boleh duduk. Terus yang kedua di sini melengkung. Contohnya. Ayo, kelompoknya siapa yang mau? Ya, Kela, kelompoknya. Yang melengkung. Contohnya, Daun beras, ya, daun eseng, ya, daun empuk, sama daun sup. iya. Ada yang sama? Sama Daun enceng, daun teratai, daun kencur. Iya, tahu daun kencur? Iya, itu melengkung. Betul? Tepuk tangan. Kemudian, yang ketiga menjadi. Ayo, ya, kelompoknya Rena. Disebutkan yang menjadi apa aja? daun pepaya, daun singkong, daun semangka, dan daun apa? Iya, pinter. Ada yang sama? Daun apa aja? Singkong, daun pepaya, daun anggur, daun semangka. Boleh. Itu menjadi. Ada yang sama? Ada. Betul. Berarti betul atau tidak? Betul. Tepuk tangan. Kemudian yang ini satu lagi. Ya, kelompoknya Geisha.
sejajar, daun lemhanan, daun bambu, dan jarum. Ya, kalian sudah mengenal tadi ada berbagai macam jenis daun. Ada yang sejajar, kemudian ada yang melengkung, ada juga menyiring, pintar. Ada menjadi. Berarti ada berapa bagian? 4. Kemudian contoh-contoh tulang daun. Ada yang menjadi. Contohnya apa aja? Daun pepaya. Ya, pintar. Daun singkong, pintar. Terus Daun pandan. menjadi. Daun anggur. Kemudian yang sejajar daun apa? Daun pandan, daun padi. Iya. Kemudian yang melengkung. Daun eceng gondok. Terus daun sirih, daun teratai, pintar. Kemudian yang menyirik. Daun mangga, pintar. Daun rambutan. Kemudian daun salam. Iya, itu pintar. Semuanya itu bagian-bagian dari daun. Sudah paham atau belum? Ada yang ditanyakan atau tidak? Kalian sudah memahami bagian-bagian jenis daun dan struktur tulang daun. Nah, supaya kalian lebih memahami lagi, mari kita atau kalian kerjakan evaluasi. Sebelumnya Bu Guru akan bagikan evaluasi supaya kalian lebih memahami lagi. Ditulis namanya terlebih dahulu ya. Kasih namanya terlebih dahulu. Kasih nama terlebih dahulu. Ya. Lebih. Kasih nama terlebih dahulu. Kerjakan dengan teliti. Ya, kerjakan dengan teliti. Dibaca yang teliti ya. Kerjakan sendiri-sendiri. Kerjakan yang teliti ya, dibaca.
Yang belum diselesaikan dulu. Yang di atas tadi diambil aja, nanti kan videonya dipotong sama Bu. Diambil aja. Nah ya, nanti videonya dipotong ini sama video. Sudah semua ya? Sudah. Nah, nanti kalau nilainya masih ada yang kurang, belum maksimal, kalian harus tetap belajar terus supaya nilainya lebih baik lagi. Kemudian yang nilainya maksimal, jangan besar kepala, kalian harus tetap belajar. Yang nilainya lebih rendah, kalian harus tetap semangat, tidak putus asa. Nanti setelah pembelajaran ini, kalau yang nilainya itu bisa revisi, kemudian yang nilainya kurang bagus bisa revisi, kemudian yang nilainya sudah bagus, kalian bisa melakukan pengayaan untuk pembelajaran berikutnya. Nah, nanti di rumah kalian juga bisa mencari lagi berbagai macam contoh bentuk tulang daun. Siap kalian untuk mencari berbagai contoh? Siap atau tidak? Nanti kalian ditulis di buku tulis kalian. Nah, sekarang kalian dikemas dulu buku tulisnya.
Buang terlebih dahulu di tempat sampah paling belakang. Paham ya? Hati-hati pulangnya. Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh pulang. Sampahnya nggak awas hati-hati tuh kan. Sampah.